setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Dari 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 47, begini firman Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Jeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja. Seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni kepada Triwira. Ia mengayunkan tembaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahowi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.
Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, anak Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya, Helhanam bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abizer orang Anaton, Sibkai orang Husa, Ilai orang Hahoi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Peraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliaba orang Saalbon, Hasem orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Efer orang Mekerati, Aya orang Peloni, Ezro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Nathan, Mibar bin Agri, Jelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Jeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Jabat bin Halai, Adima anak Sija orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Anan bin Maka, Yosafat orang Mitni, Uzia orang Hasitarot, Siama dan Yeiel, anak-anak Hotam orang Aroer, Yedail bin Samri dan Yoha, saudaranya orang Tizi, Eliel orang Ma'awim, Yeribai dan Yosawia anak-anak El Naam.
Itma orang Moab, Eliel, Obed, dan Yaasiel orang Mezobaya. Demikian. Markus 10 ayat 1 sampai dengan 52. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau.
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada muridnya apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Allah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta. Saudara, materi ini sudah pernah kita bawakan di kelas pemuritan di Bible Edi Hagios Den Haag ya, hari Rabu minggu lalu ya. Cuman mungkin hanya beberapa orang saja yang hadir. Masih mengulang saja sedikit karena ini materi sangat penting sekali. Ya, namanya bos besar. Bos besar. Saudara, mau jadi bos besar itu, saudara, banyak orang mengira untuk jadi bos besar itu Anda harus berlaga kayak sok merintah-merintah, sok paling jagoan ya. Nah, itu preman. Ya, kalau Anda mau jadi bos besar tapi sok merintah-merintah, itu preman. Ya. Nah, kalau Anda mau jadi bos besar, lalu Anda takut sama anak buah, nah, itu namanya goblok. Anda mau jadi bos, majikan, tapi takut sama anak buah, sehingga anak buah berangkat seenaknya, Anda nggak berani negur. Ya, atau kerja seenaknya, Anda nggak berani negur tuh. Anda sudah gaji, Anda datang lebih pagi daripada anak buahmu datangnya jam tokonya buka atau kantor buka jam 9, anak buahmu datang jam 12 tuh. Terus kamu bingung, kalau negur nanti takut marah, itu namanya goblok. Tapi kalau tadi yang pertama, Anda jadi bos besar, tapi berlaku perintah sana perintah sini, ngamuk-ngamuk, saya kalau baca kalau ngomong sok nggak jelas, itu namanya Anda preman gitu ya. Bukan preman itu belum tentu preman yang hebat, belum tentu saudara ya, tapi dia juga preman yang bodoh, kan punya seenaknya sendiri, tapi nggak ada aturannya, nggak ngerti komunikasi yang baik bagaimana. Ya, banyak orang yang seperti itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam di yayasan juga ada ya, perintah sana perintah sini, merasa paling hebat, merasa paling pintar, tapi dia sendiri nggak ngerti kondisi di lapangan seperti apa. Wah, itu puyeng tuh saudara ya. Nah, ada lagi yang ya jadi bos juga tadi ya, banyak juga di tempat kita ya. Bos itu takut sama karyawannya, takut karyawan pada keluar. Ini pada hilang semua. Kalau saya mau keluar semua, misalnya saya dulu punya perusahaan ya, saya siapin saya tidak mau tergantung sama orang. Ya, jadi kalau sampai saya diboikot sama anak buah nih, anak buah itu kadang-kadang nakal saudara ya. Makanya Anda lihat yayasan-yayasan kita banyak yang pengen boikot tapi nggak pernah bisa ya. Pengen boikot, pengen biar celaka di kita, biar donasinya habis. Ya malah pada jungkel sendiri ya. Nah, karena kita siapin, ya, kita siapin semuanya orang-orangnya. Ya, bahkan dalam paling penting sekalipun kita benar-benar ya, benar-benar gimana caranya. Nah, saudara, lalu harusnya bagaimana, saudara, supaya kita bisa jadi orang besar, ya, bos besar. Jadi bos besar salah nggak? Nggak salah ya. Kamu tanya si Wesley itu kalau dari kecil lo ditanya ya, Wesley kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi bos, big boss seperti papa. Gitu saudara ya. Karena dia selalu melihat saya itu dikerumuni orang-orang selalu datang ke rumah ya. Ada ngopi, ngobrol-ngobrol. Wesley, papamu ada. Ya. Kamu siapa? Anak buahnya papa. Wah, bangga saudara ya si Wesley ini ya. Terus ya juaranya yaitu biasa ya takilan. Terus dia lagi senang nontonnya Batman. Kenapa nontonnya Batman saudara? Karena Batman itu kaya raya dan suka nolong orang. Ya, dia mau jadi Batman dan suka berkelahi. Nah, suka berkelahi yang paling penting itu ya. Dia kaya raya, suka nolong orang dan suka berkelahi. Dia senang tuh ya, kalau film Batman tuh terobsesi banget. Mau semua kostum Batman dari yang apa saja dia punya. Semua mainan Batman apa saja dia punya, saudara ya. Terobsesi dengan Batman dia. Nah, saudara, dan dia belajar main saham ya, saudara. Karena Batman kan main saham itu kan, main indeks segala macam ya. Oh, main indeks, ya pinter nih. Nah, saudara, apa yang membuat seseorang bisa jadi bos besar? Itu kan tadi film tadi kan, itu jangan dipakai saudara, film Batman jangan dipakai, tapi buat ceritaan doang. Apa yang membuat orang bisa menjadi bos besar?
dan tidak salah menjadi bos besar. Tuhan Yesus ngomong dengan sangat jelas, melayani. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, dia harus melayani. Ya, masalahnya kamu tahu nggak arti melayani? Suatu ketika ada seorang yang melayani jemaat dan dia punya karunia melayani, dia siapin semua dari nyapu, ngepel, beresin bangku, nyiapin makanan. Nah, terus saya juga datang pelayanan. Coba Pak Paul, ini kalau bukan karena hati kita ingin melayani, siapa yang sanggup begini Pak? Itu bukan melayani loh. Saya bilang loh, kok bukan melayani? Iya, itu bukan melayani. Bukan melayani Tuhan. Lalu apa dong saya lakukan ini? Itu lagi melayani jemaat. Kalau kamu udah suka tinggalin aja, nggak apa-apa. Dia kaget, saudara ya. Kalau suka tinggalin, kamu lagi melayani jemaat. Nah, dia bingung, saudara. Melayani Tuhan yang seperti apa? Melayani Tuhan itu, kamu udah ngerjain semuanya itu, ya, terus orang masih tidak suka sama kamu tuh. Masih dibilang kurang ini, kurang itu. Nah, itu yang namanya melayani. Waduh, dia nggak terima, saudara ya. Udah segitu capek, segitu berat. Nah, itu yang namanya melayani. Melayani Tuhan. Ketika kamu sudah lagi kerja berat begitu, terus kamu tidak senang hati, kamu tinggal, itu namanya bukan melayani Tuhan, melayani orang, melayani komunitas. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Kalau Anda lagi kerja, saya dulu pernah kerja di bank. Ya, saya suka ada training-training dan seringkali saya ketemu sama customer service. Ya, pelayanan pelanggan. Ya, namanya pelayan. Mereka kalau nggak senang bisa nggak mundur begitu aja. Lagi ngerjain ya, pelangganannya rewel, dibentak sama mereka, dia saudara. Oh, langsung dipecat, saudara. Kamu harus tetap ramah sama pelanggan walaupun kamu udah capek, kamu udah gak suka. Ya, nggak boleh kamu pelanggan, kamu bawel amat sih, wah langsung dikeluarin kamu, saudara. Rewel kamu, tabungan gak seberapa saja mintanya macam-macam. Nggak boleh, saudara. Di belakang dia boleh ngeluh, tapi begitu ketemu customer dan customer itu komplain, direkam apalagi, wah pecat langsung. Bagus kalau cuma dipecat, saudara. Gajinya nggak dibayar pula mungkin ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tuntaskan pekerjaan pelayanan dia, melayani orang itu, ngeladenin orang itu sampai selesai, baru dia boleh, dia mau keluar sana, enggak apa-apa, tapi kamu tuntasin dulu orang ini. Nggak boleh kamu lagi tidak senang, kamu bangun, dasar farewell, kupluk, langsung goblok gitu, nggak pergi sama dia. Nggak boleh, saudara. Tapi di komunitas kita sering kan begitu ya. Lagi tidak senang hati, dia tinggal pergi kerja, tinggal, nggak serah terima, nggak dikasih tahu cara ngelanjutinnya gimana, langsung tinggal pergi aja. Ya nggak, biasa kita banyak kan gitu ya. Katanya melayani Tuhan. Ini kalau kamu kerja di bank, melayani di bank kayak gitu, kamu nggak boleh, saudara. Sekalipun kamu digaji dengan layak, digaji dengan tidak layak, tapi kamu tidak boleh melakukan begitu di bank. Namanya kamu tidak profesional. Kalau kamu tidak suka, kamu bilang aja keluar. Kan saya bisa cari orang lain. Tetapi melayani Tuhan, paling sering kamu tidak suka ditinggal pergi, bodoh amat, saudara. Itu melayani Tuhan versimu. Benar? Melayani Tuhan. Tuhan gundulmu peang, saudara ya. Yang kamu layani seperti itu kan Tuhan yang gundul peang. Apa utus ini? Kamu kalau melayani Tuhan, tuntaskan sampai tuntas. Sekalipun kamu tidak suka. Itu namanya melayani Tuhan. Ya, kamu ngurus yayasan, pegang proyek, pegang jadi pengurus, tuntas harus sampai tuntas, serah terima tanpa muka. Urusan yang benar sampai tuntas. Kalau perlu ada sesuatu, boleh nelpon kamu. Tapi di yayasan kita biasanya langsung hilang. Nah, saya bilang, kamu tidak melayani Tuhan. Kamu sedang melayani dirimu sendiri, aktualisasi diri. Terus kamu sok-sokan minum, ini kan melayani Tuhan. Gundulmu peang. Bukan, ya. Itu bukan, jelas bukan melayani Tuhan. Saya. Ketokan titik, ketokan kuping, ketokan apa, dan bukan melayani Tuhan.
Ya, dan kamu tahu kamu tidak melayani Tuhan, tapi kamu sedang melayani egomu sendiri. Ya kan? Kalau namanya melayani Tuhan itu tuntaskan sampai selesai, sekalipun kamu tidak suka. Lalu kamu bilang, habis ini aku selesai ya. Kenapa aku tidak suka? Tapi tak tuntasin sampai tuntas. Dan kalau sudah tuntas pun, kalau ada pertanyaan, kamu boleh nanya saya. Itu namanya melayani Tuhan. Ya. Nah, mengapa melayani Tuhan harus begitu? Oh, enggak harus. Enggak harus begitu, saudara. Kamu udah gitu juga enggak apa-apa. Ya. Apakah harus begitu? Enggak harus. Kamu tidak begitu juga enggak apa-apa. Suka-suka kamu saja. Apalagi kalau nggak digaji kan. Oh iya nih, harus digaji nih. Siapa nih? Oh, kalau si Marcel kan digaji. Tentu saja belani Pak Paul. Ya kan? Oh, kita nggak digaji. Kalau perlu Pak Paul yang kita gaji, biar Pak Paul yang nurut saya. Itu juga bukan melayani Tuhan. Kamu pikir kamu sedang melayani saya, saudara? Kalau begitu namanya kamu lagi melayani saya. Lalu kamu tidak mau melayani saya, lalu kamu mau coba menggaji saya. Kamu mau gaji saya berapa, saudara? Kamu mau gaji saya berapa? Ya kan? Kan pertanyaan mau gaji saya berapa kan? Aneh kan? Ajaib ya, saudara ya. Ternyata melayani Tuhan tidak seperti kamu bayangkan. Melayani Tuhan ada lagi, saudara ya. Melayani Tuhan. Kamu pikir melayani Tuhan itu, ya, kamu bisa suka-suka kamu, saudara? Tidak bisa. Kamu akan bertabrakan dengan orang lain. Dan kamu harus kadang-kadang, kamu harus ngalah walaupun kamu yang benar. Walaupun kamu yang benar loh. Kamu kudu ngalah, kamu diem. Terus capek hati kamu. Bener nggak? Apalagi kalau atasanmu atau senior kamu goblok. Paling nggak enak tuh kerja, diperintah sama orang goblok. Terus kerjanya bayarannya cuma sedikit, apalagi gratis. Bener nggak? Ayo. Itulah melayani Tuhan. Seringkali kamu yang dokter sekalipun, kamu yang orang kaya sekalipun, dipimpin oleh yang cuma lulusan SMA, duit pun tidak ada, dan kadang-kadang goblok. Kamu ikuti dia bukan karena kamu takut sama dia, tapi karena kamu siap melayani dia. Dan kamu melayani dia, kamu sedang melayani Tuhan. Amit-amit Pak, Sudi Pak. Nah itu dia. Berarti kamu hanya melayani dia, bukan Tuhan di dalam dia. Ya kan? Mengapa harus begitu? Balik lagi, tidak harus. Cuma saya kasih tahu rahasianya, saudara ya. Rahasia melayani. Kalau kamu ya lihat semua perusahaan-perusahaan besar, semua perusahaan besar pasti punya satu slogan, customer service satisfaction, kepuasan pelanggan, ya, kepuasan pelayanan pelanggan. Semua perusahaan yang besar, kalau perusahaanmu cuma toko warung Tegal, ya, kamu cuma toko sembako di pinggir jalan yang ukurannya 1x2 meter, gerobak, mungkin kamu tidak mengenal customer service satisfaction, ya kan? Malah kadang-kadang kamu beli apa, dikasihnya apa. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan seperti grupnya BCA, Sinarmas, kamu kerja di perusahaan-perusahaan seperti Unilever, maka mereka akan mengenal kata customer service satisfaction. Kamu kerja di BC, di bank, kalau di BRI nggak ada customer service satisfaction, saudara ya. Adanya duit customer hilang. Kalau di BRI, saudara ya. Kalau di BCA kamu ada customer service satisfaction, saudara ya. Kalau kamu naik pesawat, ya kamu ada customer service satisfaction. Kalau naik Lion Air nggak ada. Naik Lion Air suka-suka dia, saudara, jadwalnya. Ya, kalau kamu naiknya Cathay Pacific, ya customer service satisfaction. Kalau kamu naiknya Lion Air sudah bagus, pesawatnya nggak jatuh, saudara.
Kamu mau minta customer service satisfaction. Dulu ada Adam Air ya, minta customer bagasi pada hilang, terus marah-marah penumpangnya. Terus pramugarinya bilang, udah bagus kamu nyampe mendarat dengan selamat loh. Gila itu, hilang gitu aja di tengah laut, mampus. Selawe jaluk selamat. Kata Pak Topi kan selawe jaluk selamat. Kalau kamu naiknya Singapore Airlines ya pasti customer service satisfaction. Semua perusahaan besar, mereka bisa jadi besar karena mereka tahu bagaimana customer service satisfaction. Semua perusahaan besar bisa jadi besar karena dia tahu bagaimana cara melayani dengan baik. Bukan di tengah-tengah, sekalipun rugi pun dilayani, saudara. Semua bos-bos yang besar pun sama. Dia tahu bagaimana cara melayani atasannya dan bagaimana dia memanage anak buahnya, melayani anak buahnya. Maka dia bisa jadi besar. Semua konglomerat, semua orang kaya kamu lihat, pasti orang itu ya dimulai karena apa? Merendahkan diri. Kalau kamu mau sombong terus, aku nggak sudi kerja sama dia. Itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak sudi sini, kamu sombong, penting sombong kayak papi saya. Begitu ketemu siapanya, nggak sudi, nggak usah. Milih-milih customer. Mulai itu orang-orang Islam itu milih-milih customer, makanya nggak suki-suki, saudara ya. Toko pribumi Islam, milih-milih begitu, yang pilih Cina, apa kafir, nggak dilayani, padahal mau borong kan goblok yang saudara. Iya kan? Pilih supplier, lagi belanja online. Maaf ya, mbak, kamu Islam apa Kristen? Orang mau belanja tanya agamanya Islam apa Kristen, mana kere terus saudara ya. Tapi kalau kamu tahu bagaimana customer satisfaction, kamu akan berhasil. Tuhan Yesus ajari kita, kalau kamu kalau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mile. Kalau ada yang minta jubahmu, kasihkan bajumu sekalian. Artinya kalau ada orang beli, ya kamu lihat ya, ada orang beli rokok, ya kalau bisa kamu korek aplikasi gratis, saudara. Kalau ada orang ya beli minum soda atau kalau bisa kamu sediain es batunya, ya kan? Kalau enggak gelas plastiknya. Kalau ada orang beli beras 10 kilo, saudara ya, kalau bisa kamu disediain plastik, udah kemasannya udah bagus. Jangan disuruh mungut sendiri, saudara. Ya Anda cuma nimbangin, nih, losok, mana tempatnya? Bingung, saudara. Ada pakai kaos diginiin. Terus berasnya taruhnya goblok, saudara. Ini dodolan edan, saudara ya. Kamu tidak tahu customer service satisfaction, betapa stresnya dia, saudara, nyariin kantong di mana membawa beras 10 kilo sampai kaosnya diginikan, saudara ya. Ya jangan. Dia belinya apa, kamu tambahin sesuatu yang ada value-nya. Saudara, Tuhan sebelum kamu tahu ngerti ilmu marketing segala macam, Tuhan Yesus ajarin kita bagaimana melayani. Kunci dari keberhasilan kamu, apapun pekerjaanmu, apapun, kalau kamu tahu bagaimana cara melayani, kamu akan sukses. Bukan takut, bukan, melayani dengan senang hati. Makanya apa? Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu kan merasa diperbudak, jengkel. Tapi kalau mau 2 mil, ya 2 mil aja jalan. Kamu dari Monas mau ke taman, mau disuruh jalan dari Monas sampai ke Gambir, saudara. Wis, kita jalan sampai Taman Sari sekalian. Ya kan? Disuruh potong barang, ya kan? Mintai tolong sama orang. Riz, tak, kau mau di mana? Rumahku di Pecenongan deh. Yuk, sekalian sampai Pecenongan, tak antar dari Monas. Bawain barangnya, saudara. Jadi kamu tidak merasa, kamu yang menawarkan bantuan ke dia. Orang itu kaget. Mana dia ngelunjak? Pasti ngelunjak. Bagaimana kamu caranya supaya orang itu bukan cuma ngelunjak, tapi dia kaget dan akhirnya tergantung sama kamu. Terakhir, ya lihat dikit ya kalau penting ini ya.
Saudara, saya kerja di sebuah bank asing ya, di sebuah bank asing di Jakarta, bank Belanda. Yang saya sering cerita itu ya, saya sering cerita. Di situ saya lulusan dalam negeri yang lain, dari Oxford, dari Harvard, dari mana-mana, dari UCLA, dari mana-mana, lulusan luar negeri. Bahasa Inggris saya, bahasa Inggris belepotan, medok Tegal, saudara ya. Tetapi semua kerjaan di situ saya kuasai semua, saudara. Gara-gara orang-orang ini suka memanfaatkan saya. Dan saya tetap melayani dia, enggak apa-apa. Oh, bikin kopi. Ya, bikin kopi. Padahal tugas saya bukan bikin kopi, ada office boy. Tugas saya itu administrasi, saya ngurusin semuanya ya. Paul, tolong kamu ketemu orang itu. Itu bukan tugas saya ketemu orang India itu, saudara. Tugas dia, cuma dia malas karena itunya orang Indianya rewel, dan dia tahu saya bahasa Inggrisnya nggak bagus, sengaja dia cukupkan biar orang India sama saya sama-sama keder, saudara. Sengaja dimakan, dan tapi saya tetap belajar. Ya, tapi karena saya sabar, orang dia marah-marah, karena saya kan nggak ngerti dia marah apa, saudara. Saya bahasa Inggrisnya nggak bagus. Gebrak. Ya, I'm sorry. We are very sorry for the inconvenience. Oke. Dia ngomong apa saya nggak tahu. Kalau yang lain nggak mau. Saya sabar, saudara. Maka orang-orang ini suka ngajarin saya bagaimana cara ini, produk-produk ini, produk semua bank. Semua produk di bank itu saya tahu, saudara. Semua sistem keuangan di bank itu saya ngerti. Hanya dalam waktu 1 tahun saya belajar semua sistem di bank itu. Ya, dari semua programnya semua saya pelajari. Gaji mah kecil sekali saya, soal gaji saya waktu itu kalau nggak salah sekitar, saya lupa ya berapa, 2 juta atau 3 jutaan. Sementara yang seumuran sama saya, lulusan dari Harvard, gajinya 25 juta, saudara. Gaji saya nggak ada sepuluhnya. Ya, tapi saya kerjain semua yang dia kerjain, saya kerjain sendiri. Akhirnya saya ngerti semua. Begitu saya mau keluar situ, saya dinaikkan gajinya 3 kali, saudara. Tapi saya bilang goodbye, saya pindah ke perusahaan perkebunan karena saya kan dari pertanian kan. Goodbye, saya kena kasih 3 kali di situ di perkebunan itu, saudara ya. Intinya, saudara, kamu pengen besar, kamu pengen sukses, kamu harus tahu bagaimana cara melayani. Mau dengan tulus, mau dengan tidak tulus, pokoknya kamu harus tahu bagaimana cara melayani yang benar. Mau kamu keenakan Pak, lunjak Pak, nah itu kesalahan kamu. Lunjak Pak, berarti kamu kalau ada orang sampai lunjak, berarti kamu tidak rela kan melayani kan. Orang melayani, yang kamu layani itu 99% lunjak, saudara. Dikasihati pasti minta rembelat. Lalu bagaimana caranya? Disitulah seninya melayani. Kamu harus tahu bagaimana melayani. Kapan-kapan kita lanjutin ya. Tapi yang sekarang, spiritmu tuh kudu benar, rohmu tuh kudu benar. Kamu pengen berhasil, pengen sukses, melayani. Ya, Tuhan Yesus memberkati.